Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gua Imam. Gua Upin. Ale. Oke, kita tadi mau ngebahas apa nih untuk minggu ini nih? Di video ini bakalan bahas yang lagi hype buat anak Jakarta sekarang dan sekitarnya. Itu adalah hype tentang sepedaan. Oh iya, sepedahan. Karena kita tahu kan, setelah new normal nih orang gimana caranya pengen sehat kan? Akhirnya pada sepedahan. Iya. Hampir semua orang udah sepeda nih, dari yang awalnya nggak pernah naik sepeda semua. Iya. Sampai harga sepeda mahal bro, gue mau beli. Jadi naik ya harganya. Iya, Lah, mau tau gak kenapa gue pakai helm ini? Oke. Oh, kenapa tuh? Gak ada duit gue beli helm. Mau tau gak, ini lebih aman sebenarnya. Lebih safety. Sepeda, lebih safety. Helm proyek dulu, nanti baru helm sepeda, baru sepedanya. Oh iya. Iya. Film apa nih kira-kira yang berhubungan dengan sepeda, Le? Yang kita mau review nih? Sepengetahuan dan seingat gue yang masih relate banget sama sepeda itu ada Premium Rush yang rilis tahun 2012. Oke, kita bahas aja dulu film Premium Rush. Oke, film Premium Rush ini film tahun 2012. Disutradarai oleh siapa? David Koepp dan dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt Sebagai Willy ya? Wiley. Yeah. Kalau Indonesia kan ngomongnya Willy kan. Ada Dani Ramirez ya. Iya, sebagai Vanessa dan Michael Shannon sebagai Bobby Monday. Dan ada juga ini yang Jamie Chung sebagai Nima. Nima ya, oke. Film ini sih sebenarnya kalau gue bilang sih ambil temanya sederhana ya, maksudnya cukup sederhana di sini. Jadi berceritakan tentang si Wiley ini, dia emang sebagai kurir ya, tapi kurirnya di sini dia kurir sepeda. Jadi dia nganterin dokumen, apa barang-barang itu pakai sepeda. Yang uniknya apa sepedanya, Le? Kayaknya nggak ada remnya, dia nggak ada, gue liat nggak ada ini. Iya, dia tuh sepedanya fixie gear, no brakes, anjir. Iya. I like to ride. Fixed gear, no brakes. Tapi nih, yang gua keren sih kalau di sana ya, maksudnya di Amerika lah itu kan emang wajar sih, maksudnya kirim-kirim dokumen antar gedung atau antar yang nggak terlalu jauh itu emang pakai sepeda. Coba di sini ya, ada nggak sih sebenarnya? Ada ya? Dari dulu, dari sekitar tahun 2016-an nggak salah, tapi sebelum itu gua nggak tahu. Pokoknya gua taunya tuh tahun sekitar 2016-an tuh ada WMS, West Bike Messenger. Dia basisnya di Jakarta Selatan, jadi kenapa West Bike gitu. Iya. Ya mungkin filmnya gimana tuh ceritanya ya? Ceritanya jadi lupa jadinya. Jadi yang tadi udah dibilang, Wiley ini kan seorang kurir messenger sepeda. Jadi dia suatu hari dapat orderan dari mahasiswa ini temannya dia. Yang dibintangnya oleh Jamie Chung. Ya, yang order ini Jamie Chung sebagai Nima. Jadi Nima ini tahu Wiley itu dari temennya yang kurir messenger juga, bisa dibilang kayak pacarnya Wiley, Vanessa. Jadi Nima nih butuh Wiley karena Wiley ini dibilang sama Vanessa nih percaya gitu orangnya, dia yang terbaik di bidang ini, di bidang nganter messenger. Konfliknya, jadi kan Nima nih ada masalah nih, dia kan ke Amerika visanya nih visa pelajar, jadi cuma dia aja nih. Enggak, dia karena nulis artikelnya ini nggak disukain, terus pas dia mau ke Amerika kan pakai visa pelajarnya, karena dia punya anak, karena dia bermasalah sama artikelnya, anaknya dilarang ikut sama dia ke Amerika, jadi anaknya ada di Cina. Nah, dia mau nyelundupin anaknya ke Amerika. Dia kan lewatin ini kan, kayak ada geng gitu. Iya, geng di Amerika. Snakehead itu kan. Iya. Snakehead. Jadi dia mau harus nyetor duit ke Sister Chen namanya. Nah, Sister Chen ini nggak mau nerima uang cash. Jadi mau nggak mau Nima nih harus ke geng lain untuk nukerin cash duitnya ini dengan suatu apa ya, kayak bentuknya kode sebenarnya, kayak miripnya kode sih. Kertas gitu, terus ditandain gitu. Nah, kertas itu ibarat uang cash yang dia udah store. Jadi kalau dia hilang kertasnya, duitnya juga hilang. Nah, karena Sister Chen nggak mau nerima uang cash, jadi dia harus nganterin kertas itu ke Sister Chen, baru diterima. Nah, baru anaknya bisa ke Amerika. Nah, di sini permasalahannya, polisi ini yang diperanin sama Michael Shannon. Jadi dia namanya Bobby Monday. Nah, Bobby Monday ini suka judi dia. Sayangnya judinya dia nggak untung, rugi, kalah terus.
Dan sampai kenapa dia mau curi dokumen itu karena dia tahu itu dokumen tuh duitnya isinya tuh banyak. Kan dia kalah terus ngutang, terus ngutang sampai rentenir lah ya, lintah darat terus, gitu. Iya, terus dikasih tahu nih sama orang-orang ininya, orang situnya lah, kok yang suka judi juga, petugasnya kalau nggak salah. Jadi nanti ada pengiriman uang. Jadi dia kasih tahu nih perihal Nima ini, kertasnya itu. Kalau dia berhasil ngambil kertas itu, dia bakalan dibebasin utangnya. Plus dapat komisi gitu. Jadi ya awalnya dia mikir-mikir, tapi karena butuh uang ya, dan namanya ujung-ujungnya duit, utang, ada duit banyak ya pastinya. Ya gue pakai segala cara buat dapetin duit itu kan. Akhirnya situ konfliknya sebenarnya di film Premium Rush. Jadi kan dikasih tahu tuh tentang Nima yang nyetor uang ke salah satu geng, terus dia mau nganterin kertas itu ke Sister Chen. Iya. Nah, polisinya tahu, jadi polisinya ini ngincar si Nima. Tapi Nima kan tadi yang gue bilang di awal, Nima ngubungin tempat kerjanya Wiley buat Wiley nganterin dokumen. Kertasnya dia itu. Jadi udah diserahin ke Wiley, jadi polisinya sekarang ngincar Wiley. Nah, Wiley jengkel kan, dikejar terus sama dia, nggak tahu kalau dia polisi. Baru tahu setelah dia mau ngelapor polisi kalau ada yang ganggu dia terus. Ternyata polisi itu datang ke markas polisinya, baru tahu di situ ternyata yang ngejar-ngejar dia ini polisi. Nah, terus kan Wali nih merasa aneh nih. Iya, dia aneh. Ini kenapa nih? Yang dia anterin apa nih? Jajan narkoba nih. Iya. Dia nggak mau berhubungan sama yang hal-hal kayak gituan karena bakalan kena juga ke dia kan. Terus akhirnya dia jengkel, dia merasa aneh sama paket ini. Dia balikin tuh paketnya ke universitasnya Nima. Nah, polisi ini tahu kan. Jadi akhirnya polisi ini ngubungin tempat kerjanya Wiley untuk ngerubah alamat pengantaran kertas itu. Jadi ke alamat yang dia mau, polisi ini mau. Di situ temennya Wiley yang nganterin kertas ini, salah satu rivalnya Wiley dalam ini Bike Messenger ini. Ya terus akhirnya itu kejar-kejaran tuh. Iya. Situ mulailah keren lah di situ pokoknya. Iya. Jadi gitu ceritanya. Nah, first impression lu waktu selesai nonton film ini gimana nih? Pas gue nonton sih sebenarnya gue suka sama alurnya sih. Gue tipikal orang yang suka alur yang dia tuh flashback gitulah. Jadi menceritakan nih kayak ada sebab akibat. Dari situ emang kerennya dia multi flashback gitu ya, menceritakan emang pemeran utamanya Wiley di awal dan juga menceritakan si polisinya sendiri Bobby dan juga multiple flashback dengan perspektif yang beda-beda. Betul. Sama tadi yang waktu konflik, waktu kejar-kejaran sih gue sebenarnya suka banget di sini karena dia tuh kayak ada pas dia mau kejar-kejaran itu kan ada kayak animasi ya. Animasinya bentuk kayak macam maps gitu lah. Harus kemana itu sih yang gue suka. Oh, yang waktu dia menghadapi bahaya, jadi dia bisa kayak simulasiin gitu ya? Iya. Jalur mana yang aman buat dia terus lewat. Keren banget sih, gokil. Terus juga ini animasi yang kayak Google Maps gitu. Animasinya bagus sih, itu keren sih. Mungkin masa depan gitu, mungkin semua orang udah gitu ya. Misalnya kayak pakai Google Glass mungkin ya, jadi tau lah. Nggak usah pakai handphone lagi. Tapi keren sih, emang film 2012 tapi udah gue bilang sih visioner banget. Kayak ini nih adegan yang yang di gudang penyitaan itu. Penyitaan barang-barang yang disita sama polisi kan. Ada atraksi juga kan. Dia pakai sepeda BMX kalau nggak salah. Atraksi juga di situ ngelewatin ini rintangan-rintangan gitu. Nah, terus juga ini waktu gue nonton ini tuh filmnya tuh vibe-nya enak gitu nontonnya. Gambar-gambarnya juga bagus, ini filmnya. Jadi enak, fun aja nontonnya, vibe-nya. Jadi gimana menurut lo, film ini worth it gak untuk ditonton? Menurut gue sih film ini worth it untuk ditonton ya. Karena tadi gue bilang kan, film ini banyak konfliknya, alurnya juga enak ditonton, dan juga animasinya juga menurut gue oke banget lah. Iya, sebenarnya inti ceritanya tuh singkat, tapi karena yang tadi lo bilang multiple flashback, terus dari sudut pandang yang beda, jadinya filmnya bisa panjang. Iya, jadi kaya gitu loh filmnya. Kayak cerita. Yoi. Padahal sederhana filmnya, keren lah itu untuk saudaranya deh. Gucangin jempol. Yoi. Oke, segitu aja ya mungkin ya pembahasan tentang Premium Rush. Jadi jangan lupa untuk tonton video-video rekomendasi dari kita. Pantengin terus channel kita untuk update-update video selanjutnya. Dan perlu diingat, kita ini bukan kritikus, kita nih penggemar film. Kritikus banget.
Kita cuma penggemar film ya. Hanya penggemar film biasa. Yoi. Dan ingin menyampaikan kepada kalian juga. Oke, gue Imam. Gue Ale. Ciao. Kita lanjut sepedaan yuk. Oh, udah siap gue helmnya. Aman. Yoi.